Halo, terima kasih sudah selalu setia mampir di channel aku, lihat video keseharian aku, aktivitas aku. Jadi setelah lebih kurang 2 bulan aku gabung di YouTube, aku bertemu dengan banyak orang baru di YouTube, sesama YouTuber pemula juga. Banyak mereka di antara mereka yang bertanya-tanya, itu Mas, itu Bang, kenapa sampai diamputasi, gimana kejadiannya. Jadi banyak pertanyaan yang muncul di 2 bulan terakhir ini setelah aku bertemu dengan banyak orang baru. Mungkin dari teman-teman yang kenal aku juga mungkin masih banyak yang belum tahu kenapa kejadiannya kemarin sampai akhirnya pada saat ini aku jadi seorang penyandang difabel bersama sahabat-sahabat yang lain. Jadi langsung saja ke kronologinya. Jadi kejadiannya itu pada tanggal 1 Oktober 2018, tepat 2 hari setelah aku ulang tahun yang ke-24 ketika itu. Jadi aku itu salah satu mahasiswa dulu di Universitas Sumatera Utara, yang mana yang biasa anak kuliahan, biasa anak yang ngekos, kebanyakan yang ngekos ya. Jadi aku itu anak kos yang ngekos di salah satu daerah di sekitaran kampus bersama teman-teman juga. Jadi kami biasa makan, keluar, nongkrong. Tapi malam itu tidak seperti malam yang biasanya yang kami lalui. Jadi malam itu kami berangkat dari kos dari daerah Padang Bulan mau menuju ke daerah Medan Perjuangan Pancing untuk nongkrong makan malam sekalian ngopi. Jadi di cerita ini aku itu diboncengin sama sahabat aku, teman dari kecil namanya Andi Siotang, dan kami berangkat itu 2 motor, bersama motor yang satu lagi ada Hendra Nenggolan dan Tupa Sitanggang. Jadi kami berangkat itu dari kos tanggal 1 Oktober pukul 9 malam, sekitar pukul 9 malam berbarengan. Tetapi kami bareng dari kosan, di tengah perjalanan kami tuh berpisah. Teman aku yang boncengin aku itu tiba-tiba masuk ke SPBU, salah satu SPBU di Pajak Sore di Medan. Jadi kami masuk ke SPBU itu tanpa memberitahu teman kami yang satu lagi di motor satu lagi, Hendra dan Tupa. Jadi mereka itu lanjut ke Pancing. Jadi kami nggak ngasih tahu, kami ngisi bensin. Jadi ada sekitar 5 menit kami ngisi bensin di SPBU. Otomatis kami tertinggal jauh dari teman kami. Makanya kawan aku ini ngebut untuk ngejarnya karena handphone juga lagi low pada waktu itu. Jadi kami berangkat ngebut. Jadi kesalahan yang pertama yang kami lakuin pada saat itu aku ingat banget, kami terobos lampu merah, salah satu lampu merah yang di Dr. Mansur di simpang kampus USU. Itu kami terobos. Jadi kami terobos lampu merah itu, otomatis yang di jalan setelah lampu merah itu kan kosong, karena masih lampu merah, masih nunggu giliran untuk melaju. Jadi kosong, sepi, bukan berarti kosong. Jadi kawan aku ini ngebut, tiba-tiba di depan Majestic mungkin orang Medan tahu, di depan Majestic yang di sebelum Siti Hajar Medan ada penyeberangan, salah satu penyeberangan di situ. Jadi ada motor yang nyebrang, dan teman aku ini nggak lihat karena motornya nyebrang dari depan angkutan umum sama mobil Terios pada saat itu aku ingat. Jadi teman aku ini terkejut. Kami udah kecepatan tinggi pada waktu itu, kira-kira 100, kalau seingat aku sih 110 motor fiction. Jadi kami gunain motor fiction yang kemarin. Jadi teman aku ini yang boncengin aku ini terkejut. Aku juga terkejut, shock, mau lompat juga nggak sempat. Terus dia sempat lompat di situ ketika itu, maju ke depan. Ya aku nggak sempat nyelamatin diri, makanya aku terseret sama motornya, ditimpa. Dan
nggak bisa berkata apa-apa lagi. Kaki aku semua di bagian telapak udah keroak yang sebelah kiri, dan bagian betis, dan patahannya di bagian paha bagian kiri. Aku pada waktu itu langsung berdiri, dan ternyata setelah aku berdiri kaki aku dingin di bagian paha, dan ternyata nggak bisa berdiri lagi, udah patah. Dan waktu itu aku asli menangis. Jadi aku minta tolong sama abang-abang yang di situ. Kebetulan di situ banyak yang abang ojek online, abang ojol, langsung berkerumun sama masyarakat di situ juga karena melihat kami udah jatuh di situ, udah melihat kondisi aku juga, kaki aku udah parah, semua udah berdarah. Sampai aku waktu itu gunain celana panjang yang jeans, itu juga udah basah dengan darah semua. Aku pegang semua kaki abang-abang yang di situ, yang bapak-bapak di situ, minta tolong, karena aku nggak bisa berdiri lagi. Dan alhasil pada waktu itu ada seorang bapak tukang becak yang lewat, dan bapak itu yang bawa kami sampai ke rumah sakit Brimob, rumah sakit Bayangkara di Medan. Dan aku juga belum sempat ngucapin terima kasih pada waktu itu. Mudah-mudahan bapak itu nonton video ini, mengucapkan terima kasih juga, masih bisa diselamatin sampai ke rumah sakit Bayangkara Medan. Dan balik lagi ke ceritanya, sampai di rumah sakit kami dibersihin, dan teman kami ini belum datang juga karena mereka kan nggak tahu kami kabarin. Jadi mereka juga udah feeling aneh-aneh, mungkin udah firasatnya lain karena kok nggak nyampe udah ada sekitar 15 menit, biasanya barengan terus. Jadi mereka balik. Jadi setelah aku tahu, jadi mereka itu balik, dan feeling mereka benar. Sampai di TKP di depan Majestic sebelum Siti Hajar, mereka orang lihat masih banyak yang berkerumun, dan Tupa dan Hendra itu melihat motor kami udah di situ terparkir, kami nggak kelihatan, udah di rumah sakit. Jadi mereka nanya, ini di mana yang punya mobil? Mereka juga syok, terkejut. Jadi mereka orang yang di kerumunan itu juga langsung kasih tahu udah diantar ke rumah sakit Bayangkara, silakan dijumpai. Jadi begitu. Mereka juga terkejut, ya mereka itu titip motor yang kami pakai itu di situ, nanti dibalikin, nanti kami jemput. Mereka langsung ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit teman aku juga nggak berani lihat kaki aku udah keroak semua, yang sebelah, tapi hanya sebagian yang di sebelah kiri, kaki sebelah kiri. Terus mereka juga mau bingung mau nelpon ke kampung juga, orang tua aku di kampung, gimana, nggak berani gitu. Ya pasti otomatis orang tua shock, gimana anaknya yang di perantauan mengalami kecelakaan, pasti langsung terkejut. Jadi mereka juga takut kabarnya atau enggak gitu. Jadi pada waktu itu mereka berusaha untuk cari keluargaku yang ada di Medan, tapi keluargaku yang di Medan juga lagi ada acara, nggak di situ, nggak ketemu. Jadi ujung-ujungnya mereka nelpon ke kampung, tapi orang yang di kampung masih terkejut otomatis karena ditelepon juga. Ya pasti shock dengar anaknya yang kecelakaan. Mereka nggak percaya, jadi mereka nelpon saudaraku yang di Medan. Dan saudaraku yang di Medan malam itu datang sekitar pukul 10 dan melihat aku, dan balik telepon ke kampung yang betul kejadian itu ada, bahwa aku udah mengalami kecelakaan, patah kaki sebelah kiri. Lewat pada waktu itu masa itu, ya mau gimana, orang tua juga nangis. Dan pada malam itu orang tuaku nggak bisa langsung datang karena angkutan umum juga dari kampung ke Medan juga terbatas, jamnya juga tertentu. Jadi orang tuaku memutuskan untuk keesokan harinya berangkat ke Medan. Jadi nunggu keputusan juga karena aku harus operasi pasang pen. Jadi pertama itu aku itu mau pasang pen. Jadi pasang pen, tapi harus persetujuan dari orang tua juga kan, karena KTP juga sama ini hilang di TKP, sama handphone yang kami gunakan hilang di TKP. Terus orang tuaku keesokan harinya sampai jam 1 siang di rumah sakit. Di situ aku sangat bersyukur masih bisa ketemu sama orang tuaku, sama adik aku, sama mama semua. Masih bisa peluk mereka.
serasa masih bersyukur, masih bisa dikasih kekuatan untuk bertahan sedikit lagi. Dan pada saat itu langsung dokter datang untuk jumpain orang tuaku bahwa aku harus dioperasi. Masih pasang pen pada ketika itu, jadi pasang pen. Jadi habis dari pasang pen aku masuk ke ini, siap-siap untuk prepare masuk ke ruang bedah. Tapi pada saat itu darah kurang karena udah kehabisan darah. Sepanjang malam juga berceceran terus di jalan, sampai di rumah sakit juga nggak ada berhentinya, darah keluar terus. Dan aku kekurangan darah dan harus transfusi darah. Tapi stok darah di rumah sakit itu juga lagi kosong, jadi keluarga berusaha mencari kemana-mana. Dan teman aku juga sempat mau donor darah untuk aku, berkumpul rame-rame. Sangat bersyukur ketika itu juga masih banyak yang peduli. Tapi sebelum kawan aku donor darah, tiba-tiba salah satu keluarga ada nelpon bahwa di rumah sakit Sari Mutiara itu darah ada sekitar 3 kantong. Jadi keluarga jemput dan itu yang ditransfusi ke aku pada malam itu. Jadi operasi pasang pen berjalan. Dari jam 4 sore sampai jam 1 pagi aku baru siuman. Udah sadar, selesai proses. Aku kurang tahu juga karena pada proses itu aku nggak sadarkan diri. Abis dari itu aku siuman jam 1 pagi. Aku lihat orang tua aku di samping mau kasih makan, disuapin. Aku rasa waktu demi waktu yang aku lewati, sangat bersyukur aku masih dikasih kesempatan untuk masih bisa hidup. Habis dari ketemu itu aku masuk lagi ke ruangan pasien untuk pemulihan. Tapi di hari kedua pembersihan perban, biasa ganti bersihin luka karena itu masih check up, jadi dibersihin. Tapi ada yang aneh, di kaki aku gak sakit lagi, walaupun dibersihin, dipegang gak terasa sakit. Kok gitu ya gitu. Jadi keluarga juga udah mulai berpikiran aneh, kok gak ada rasa sakit. Emang betul gak ada rasa sakit. Memang pada saat itu kaki kiri aku itu dari mulai lutut sampai ke bagian telapak memang dipegang juga gak terasa sakit, dibersihin juga gak ada sakit. Warnanya juga udah mulai biru. Jadi ini nanti ada gambarnya, kaki aku perubahannya hari demi hari. Sampai di hari kelima memang kakinya udah menghitam, memang hitam. Aromanya juga udah mulai berubah. Dokter juga nanya ini sakit atau enggak. Dites 1 hari, 2 hari, 3 hari, memang beneran enggak sakit. Tapi yang paling parahnya di hari kelima, ketika aku itu makan, disuapin adik aku, makannya aku lahap pada waktu itu. Tapi langsung telinga aku dengar dokternya bilang aku harus diamputasi pada saat itu. Langsung shock dong. Aku nggak terima. Aku berusaha bilangin sama keluarga aku nggak mau. Tapi di situ kakak aku marah besar, namanya Kak Nia, marah besar. Kenapa harus di depan pasien dikasih tahu ini pasien harus diamputasi? Itu kan udah menyalahin ini aturannya. Jadi kakak aku minta sama keluarga juga aku dirujuk ke rumah sakit lain. Aku juga berharap masih bisa diselamatin gitu, tapi di situ memang udah keputusannya final harus diamputasi. Jadi hari itu juga kami pindah langsung ke rumah sakit Adam Malik, langsung dirujuk. Selesai dirujuk ke Adam Malik, sampai di Adam Malik dokternya juga bilang bahwa ini penanganannya udah terlambat, harus memang diamputasi. Di situ aku udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Aku udah bayangin amputasi, aku catat dong seumur hidup gitu. Ya apa mau dikata, di hari kedua ketiga aku nggak mau untuk menandatangani surat pernyataannya. Aku nggak siap, aku tolak terus. Aku berharap masih ada mujizat. Makanya ketika itu ada juga yang keluarga yang nyaranin ke pijat alternatif, tapi nggak tahu kenapa nggak ada kepikiran untuk mengiyakan itu. Dari pihak keluarga juga banyak yang menolak, tapi karena dokternya juga bilang ini pembuluh darahnya udah pecah, nggak bagus lagi. Setelah di CT scan juga, di ronsen semua, memang
benar, darahnya juga udah putus-putus di garis, bukan garis lurus lagi. Jadi kalau yang normal kata dokternya itu garisnya gini, darahnya mengalir. Dokternya juga cerita ke aku, nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa diamputasi, udah banyak kok orang yang diamputasi nanti bisa pakai kaki palsu. Jadi dokternya berusaha untuk yakinkan aku waktu itu, nanti kalau ditunggu juga lama kelamaan itulah akan lebih membahayakan untuk kamu. Jadi dokternya bilang kayak gitu, aku juga udah mulai berpikir, karena beberapa teman-teman juga yang datang ke rumah sakit, bahkan keluarga udah mulai ada yang pakai masker di situ, udah mulai ada yang terlihat mata aku sendiri yang nutup hidung. Ya aku sadar bahwa memang kaki aku aromanya juga udah beda, udah bau, jelas udah bau karena udah menghitam semua, udah busuk. Dengan berat hati aku minta surat itu. Di hari kelima aku tanda tangani dengan berat hati. Ya mau gimana, itu udah menjadi pilihan yang terakhir. Mungkin ini udah jalan terbaik, jalan mungkin Tuhan nanti berencana lain yang lebih indah untuk aku. Aku berdoa di situ, aku tanda tangani suratnya, dan langsung keesokan harinya prepare untuk persiapan berkas sama semua peralatan untuk operasi amputasi. Jadi keluarga berusaha semua untuk menenangkan aku, tapi memang hati aku nggak di situ, karena siapa sih yang mau terima organ tubuhnya hilang kan? Karena aku juga dulu punya teman, bahkan hanya rambutnya aja yang salah potong, dia merasakan kekecewaan yang luar biasa. Bahkan ada yang sampai menangis hanya rambut yang salah potong, padahal rambut masih tumbuh. Ini gimana dengan kaki aku nanti yang gak bakal tumbuh? Aku bakal cacat seumur hidup. Dan harinya pun tiba. Malam itu aku dipanggil, dipersiapkan untuk masuk ke ruang bedah operasi. Dan dokter anestesinya datang, jumpain aku dan dicek suhu. Ternyata aku demam. Malam itu aku demam. Di situ mau operasi aku demam tinggi karena mungkin aku syok ya. Aku terkejut, nggak terima. Dan dokter anestesinya nelpon ke dokter umumnya yang mau bedah aku nanti, dokter spesialis. Bilangin kalau pasiennya demam tinggi, dok, ini gimana? Dan dokternya nyaranin aku dimasukin infus. Mungkin ini penurun suhu badan. Dan memang berhasil. Setengah jam kemudian aku diguyur dengan 3 infus sekaligus. Diguyur terus dan demam aku di situ turun dari 38 ke 36, berhasil. Dan memang harus itu jalan satu-satunya. Kakak aku berusaha pada malam itu, aku ingat, sama adik aku berusaha untuk nenangin, dikasih headspray untuk dengar musik, tapi menurut aku, hati aku, pikiran aku udah ke situ terus, amputasi. Aku bakal cacat seumur hidup. Kenapa harus aku yang ngalamin semua gitu? Dan memang harus diterima ya. Malam itu juga berangkat, didorong ke ruang operasi, dan sampai di depan kamar bedah keluarga berkumpul semua rame, teman-teman aku didoain, berdoa. Setelah selesai berdoa aku masuk ke ruang operasi, dan sampai di ruang operasi aku dikasih 15 menit untuk proses prepare mereka. Dan di ruangan operasi itu sangat dingin. Aku nangis. Yang aku pikirkan pada saat itu, nanti aku bangun pagi kaki aku udah tinggal 1. Aku menjadi orang cacat seumur hidup. Ya, apa mau dikata. Dan malam itu pun berjalan. Dokter ngebius, masuk bius. Karena biusnya setengah badan, jadi aku bisa melihat prosesnya sekitar beberapa menit setelah aku terlelap. Jadi selama 15 menit aku bisa lihat kaki aku disayat. Tapi terasa sakitnya enggak, jadi masih terasa kayak disayat-sayat gini, jadi kayak disentuh-sentuh. Dan aku terlelap dan tidur
Dan keesokan harinya aku bangun dari jam 1 pagi sampai jam 7. Prosesnya aku jam 7 sadar. Cuman aku lihat aku masih di kamar bedah, dan salah satu perawat ada di samping aku untuk menjaga sebelum jumpaan sama keluarga, masih proses pemulihan. Aku tanya sama perawatnya, aku udah selesai ya bang gitu. Ya udah bang, udah berjalan dengan lancar, udah bagus. Aku berpikir, bagus apanya gitu, aku udah jadi seorang yang cacat. Dan pada saat itu aku pegang kaki aku, dan ternyata yang betul sudah tidak ada lagi. Aku lihat, aku nangis. Pada saat itu aku nangis. Dan paling menjadikan dan paling pecah pada hari itu aku adalah ketemu sama orang tua, bapak, mama, dan adik aku, dan semua keluarga di depan ruang bedah lagi. Aku udah berbeda. Aku sudah berbeda. Dan apapun yang dikasih pada saat itu sampai beberapa bulan, kasih motivasi apa, aku belum bisa menerima diri aku sampai sepenuhnya. Pada hari ini aku memang sudah dapat menerima aku, dapat menerima keadaan aku yang sekarang dengan bersyukur, dengan penuh kebahagiaan. Tapi untuk sampai ke proses ini, aku butuh waktu kurang lebih 2 bulan untuk proses penenangan diri, untuk berdamai dengan hati aku, untuk menerima keadaan aku yang sekarang. Mungkin sampai sekarang masih banyak orang yang berpikir bahwa melihat aku itu secara kasat mata, kasihan gitu-gitu. Jadi itu mungkin wajar penilaian orang, tapi yang aku rasain saat ini, aku merasa bahagia. Udah lebih baik dari yang dulu. Mungkin rencana Tuhan banyak. Aku juga dijadikan kayak gini, aku yakin Tuhan punya rencana yang indah untuk aku. Jadi untuk teman-teman sekalian, begitulah kronologi kejadiannya. Semoga dapat hikmah dari cerita yang aku share di video ini. Nanti untuk lebih detailnya aku akan buat part berikutnya untuk bahas lagi, untuk mudah-mudahan pesannya yang aku sampaikan di setiap video aku ini tersampaikan untuk teman-teman sekalian, bermanfaat. Terima kasih sudah peduli terhadap kami, terkhusus penyandang difabel. Terima kasih atas kepeduliannya. Jangan bosan untuk melihat kekurangan kami, karena kami tidak sama sekali mengganggu atau membuat Anda resah. Kami hanya ingin kami diperlakukan layak ya, diperlakukan seperti orang-orang normal pada biasanya, pada umumnya. Semoga teman-teman sekalian dimanapun berada selalu bersahabat dengan kebaikan. Jangan lupa bersyukur terus. Janganlah bersyukur atas kekurangan kami ini. Jangan bersyukur atas kelemahan orang-orang difabel, karena banyak juga pesan-pesan yang nyemangatin aku pada saat itu. Pada saat proses aku berdamai dengan hati aku, ya nggak apa-apa, nanti ada rencana lain, masih banyak yang lebih ini, lebih itu, lebih ini. Ada yang orang nggak bisa melihat, ada yang orangnya udah kakinya nggak bisa 2, kami masih punya 1. Ada yang kecelakaan langsung meninggal. Kenapa harus seperti itu? Ngapain kita harus bersyukur atas kekurangan orang lain? Jadi secara otomatis kalau kita bersyukurnya demikian, jadi ada pihak yang ini dong, yang tertindas. Kalau kita nggak punya kaki 1, kita mau nyari bersyukurnya nanti ke yang nggak punya kaki 2. Terus yang nggak punya kaki 2 nanti cara bersyukurnya harus melihat yang di bawahnya lagi, yang nggak punya kaki 2, yang nggak punya tangan. Itu kan sadis. Kalau menurut aku, cara pandang aku itu pemikiran yang salah. Tapi mungkin itulah pada saat itu untuk nyemangatin, untuk memberi support terhadap orang-orang yang baru mengalami sebuah tragedi. Tapi setelah aku berpikir ke depan ini, semakin banyak masukan-masukan yang aku dapat, ternyata itu salah. Jadi sepantasnya lah kita bersyukur atas apa yang kita rasakan, bersyukur atas memang atas ketulusan kita, bersyukur apa adanya, dan memang atas gimana ya bilangnya, atas bersyukurlah apa yang Tuhan berikan, bersyukurlah apa yang ada padamu. Dan jangan lupa terus
bersyukur dalam segala hal. Itu intinya. Jadi terima kasih. Mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat sekalian semua bersahabat dengan kebaikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.